Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu akhirnya egonya tumbang, dia siap datang untuk minta maaf ke kamu. Akhirnya egonya tumbang, dia siap datang untuk minta maaf kepadamu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Jadi ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan yang pastinya kamu bisa cekin semua video karena tidak mengenal batasan waktu. Atau kamu bisa pembayaran pembacaan berbayar ya di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Jadi yang egonya ditumbang, siap datang ya untuk minta maaf sama kamu. Orang ini jelas punya suatu komitmen ya. Artinya orang ini bisa saja terpanggil kembali, atau terdorong kembali batinnya, atau tertarik kembali hatinya gitu ya. Karena orang ini itu ada satu janji komitmen sama kamu, janji setia, janji akan sama-sama, janji akan saling cinta. Apalagi khususnya untuk kalian yang sudah punya hubungan secara sah, misalnya dalam pernikahan ya. Komitmen inilah yang mengikat akhirnya hati dan perasaannya untuk pada akhirnya dia akan datang ke kamu dan minta maaf gitu ya. Jadi ini adalah seseorang yang teringat sama janjinya dia juga gitu ya teman-teman. Yang berikutnya adalah orang ini datang itu sudah dengan suatu keputusan ya. Jadi kalau Sora lihat mungkin sekali sebelumnya orang ini ada percabangan hati, mungkin ada kebingungan mau keputusan apa yang dia ambil, mau bagaimana langkah yang akan dia pilih gitu ya. Jadi bisa saja kamu sebelumnya ada isu tentang keputusan yang menggantung. Mungkin ada hubungan yang belum jelas statusnya kayak gitu ya, atau ada hal-hal yang belum clear gitu ya. Kalau Sora di sini, orang ini sudah datang untuk siap minta maaf, dan orang ini sudah datang dengan satu keteguhan hati kalau dia itu sudah ada satu kejelasan dalam keputusan gitu ya. Kalau sebelumnya ada banyak waktu terlewatkan, dia banyak menggantung, banyak belum jelas gitu ya. Tapi kalau Sora di sini ya, dia seperti sudah tidak mau lagi berlama-lama ya untuk datang ke kamu, untuk ngambil satu keputusan untuk minta maaf juga atas mungkin di sini ada kesalahpahaman, ada problem, ada isu ya. Nah, kenapa sih orang ini bisa kok Sora dia itu orang yang egonya besar banget? Gak mungkin lah dia minta maaf gitu ya. Kalau kamu sudah pesimis dari awal dan kamu merasa bacaan ini bukan untuk kamu, ya nggak apa-apa juga ya, karena memang tidak bisa untuk semua orang. Tapi kalau yang Sora lihat di sini ada divinely guided, artinya ada memang tuntunan dari alam semesta, mungkin melalui firasat, melalui pertanda, melalui mimpi dan sebagainya ya. Yang mungkin sekali dia itu terbimbing atau diarahkan dan selalu merasa terhubung dan terkoneksi dengan kamu ya. Dan mungkin juga teringat sama kesalahan-kesalahan dia sama kamu gitu ya. Atau bagaimana ketika dia jauh sama kamu tuh seperti selalu ada pertanda, bimbingan dari alam semesta untuk selalu seperti datang ke kamu ya teman-teman, untuk minta maaf ya, untuk memberikan ketegasan. Mungkin kayak di sini ada kesalahpahaman sebelumnya dan belum ada status yang jelas gitu ya. Nah, yang mungkin sekali menjadi isu juga di antara kalian, selain ada memang keputusan yang belum diambil yang mungkin saja bisa bikin kamu capek atau lelah karena dia belum bisa tegas sama keputusannya dia. Di sini juga ada begitu banyak perbedaan ya. Mungkin perbedaan personality gitu ya. Dia tuh seperti apa, kamu sangat berbeda dari dia. Berbeda cara pikir juga gitu ya. Itu yang mungkin banget menjadi trigger atau pemancing situasi-situasi menjadi kurang baik gitu ya. Nah, kenapa sih kok dia lama datangnya kok, atau datangnya itu seperti tertunda-tunda gitu ya, masih entar, masih besok gitu ya. Kenapa? Karena dia merasa bukan waktu yang tepat. Jadi segala sesuatu itu butuh waktu yang tepat, dan dia mungkin saja merasa pada saat ini waktu yang lebih tepat. Sebelumnya mungkin saja dia banyak tidak merasa momentumnya tepat gitu loh. Kenapa? Karena sebelum tergerak hati dan pikirannya dia ya, yang mendapatkan bimbingan dari alam semesta, kamu berdiri dengan seseorang yang itu sebenarnya lama nunggu loh. Jadi kamu tuh sama dia itu kayak ada perang dingin harga diri. Dia nggak mau nyari kamu, kamu nggak mau nyari dia. Dia nggak mau minta maaf, kamu nggak mau nyari apa namanya, nyari dia. Jadi kayak
sama-sama saling nunggu-menunggu, sama-sama saling mempasif gitu ya. Dia nungguin kamu bergerak, kamu menunggu dia bergerak gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya ada energi dia itu merasa insecure sama kamu gitu ya, karena di sini memang ada clash yang namanya power ya. Ini sering terjadi ya, terakhiran ini Sora baca ya. Jadi kayak mungkin dia merasa kamu lebih dominan daripada dia, atau sebaliknya gitu ya. Jadi kayak ada masalah yang karena ego maunya didengerin gitu ya. Jadi kayak gimana ya? Kayak kalau Sora lihat di sini kayak ada satu perselisihan gitu ya. Dan kenapa sih pada akhirnya dia mau datang untuk minta maaf sama kamu? Karena kalau Sora lihat di sini selain mendapatkan bimbingan dari alam semesta atau banyak mendapatkan petunjuk, kalau Sora lihat di sini setiap malam ketika dia mau tidur itu dia teringat terus soal kamu. Mungkin banget apa yang sudah terjadi di antara kalian, kangen sama kamu, ingat kesalahan-kesalahan dia sama kamu, dia belum minta maaf sama kamu tuh ya. Setiap malam itu terasa sangat menyiksa karena ada energi dia kangen banget sama kamu. Ya, jadi walaupun kelihatannya mungkin nggak kelihatan, tapi kalau di malam hari ketika sudah sendirian, sudah hening, dia akan merasa dia sangat kangen sama kamu. Dan ini adalah sebenarnya suatu pergerakan atau suatu kedatangan atau suatu respon dari dia yang sudah lama memang kamu tunggu ya. Jadi kamu nahan-nahanin, dia nahan-nahanin, dan pada akhirnya ini adalah energinya dia berusaha untuk mengalah karena dia kangen banget sama kamu. Oke. Dan ini adalah energi untuk meyakinkan kalian, pembacaan hari ini untuk kalian. Oke, kita lanjutin. Ini adalah energi dimana mungkin ini adalah sebuah situasi dimana banyak dari kalian yang sudah putus harapan sama orang ini ya. Kayak karena kamu udah tahu dia tuh egonya kayak apa ya. Pembacaan hari ini seperti membuktikan bahwa masih ada harapan teman-teman ya. Dan di sini kenapa sih? Salah satunya karena selain ada guidance gitu ya dari alam semesta dan sebagainya, di sini ada energi di mana dia merasakan sekarang itu sangat kosong hidupnya gitu ya tanpa adanya kamu. Karena kalau Sora lihat ya, kalian tuh sudah punya banyak banget di sini yang punya energi sudah meninggalkan, energi nggak mau lagi gitu ya. Jadi kayak left behind gitu ya bahasanya gitu loh ya. Sehingga kalian udah capek gitu loh ya. Jadi ini adalah energi untuk kalian-kalian yang banyak sudah putus asa, sudah capek gitu ya sama orang ini, kayaknya udah nggak mungkin gitu ya. Kenapa? Karena orang ini tuh banyak banget yang sejujurnya itu butuh waktu untuk bisa sadar ke kesalahan dia apa gitu ya. Karena memang tipe yang kurang kesadaran, kurang awareness gitu loh ya teman-teman. Dan di sini ini adalah satu hubungan yang awalnya ya berawal dari sekedar berteman aja teman-teman ya. Ketika banyak masalah datang, yang tadi Sora udah bilang, makanya kenapa ada energi pergi, karena ngerasa udah enough is enough, udah cukup deh Sora, pokoknya aku udah bener-bener nggak bisa lagi gitu ya. Lalu ada energi apa lagi di sini ya? Orang ini selain merasa sangat sepi hatinya, sangat sepi hidupnya nggak ada kamu, ternyata adalah energi dari seseorang yang masih menghayalkan kamu, masih punya fantasi soal kamu ya, baik secara batin, secara jiwa, secara hasrat kayak gitu ya teman-teman. Nah, dan memang ya ada kesalahan-kesalahan yang benar-benar sudah men-trigger benar-benar ke titik poin terendah gitu ya. Dimana kamu sudah merasa benar-benar capek, mungkin lelah dengan situasi dan keadaan yang mana sangat-sangat sulit gitu ya. Sehingga kamu pada akhirnya energinya pergi ya, kamu ikhlasin orang ini gitu ya, karena kamu benar-benar ngerasa kayak udah terlalu rumit, sudah terlalu capek, udah terlalu lelah. Dan ketika kamu pergi itulah ada energi penyesalan ya. Jadi datangnya itu bertahap ya. Datanglah energi penyesalan. Walaupun di sini memang ada ego saling nunggu-menunggu gitu loh ya. Sehingga banyak dari kalian itu yang lebih kepingin untuk fokus sama dirinya sendiri ya. Jadi makanya pergi gitu ya karena udah capek. Kita lihat di sini ada energi isu apa aja sih selain tadi yang kita udah bahas ya.
Teman-teman di sini bisa saja ada isu tentang bagaimana ya, sangat mungkin sulit untuk kalian itu seperti untuk ketemuan gitu ya. Seperti dia itu sibuk sendiri gitu ya, seperti quality time itu sangat susah gitu ya. Dan ini juga ngomongin soal hubungan itu mau diseriusin ke arah mana, khususnya untuk yang single ya. Ini komitmen mau lebih lanjut hubungan ini mau arahnya kemana gitu loh ya. Kok kayaknya belum ada kejelasan hubungan untuk ke tahap yang lebih lanjut gitu ya. Tuh ya, bagaimana hubungan ini ke depannya? Apakah mau untuk yang dalam pernikahan, apakah ini hubungan pernikahan yang mau dilanjutin sampai ke depan atau mau diudahin gitu ya? Yang masih single, apakah nih hubungan memang mau ada pernikahan atau mau udahan gitu loh ya? Gimana ke depannya gitu ya? Kenapa? Karena di sini juga ada energi long distance relationship ya teman-teman ya. Hubungan yang ngomongin di sini juga ada masalah tentang jarak gitu ya. Dan di sini juga ada yang masalahnya tentang keluarga, ada isu juga keluarga di sini. Dan isu komunikasi ya. Jadi ini memang masalahnya banyak, mungkin banget komunikasinya itu komunikasi yang bermasalah. Mungkin banget orang ini banyak yang susah untuk dipantau. Kamu nggak tahu keberadaan dia di mana, keadaan dia gimana. Terus di sini juga ngomongin kestabilan juga susah gitu loh ya. Dan kamu itu, kalaupun dia datang, kamu tuh punya energi yang jauh lebih bijak, jauh lebih kepada kayak, oke, aku mau gitu ya. Orang ini tuh pingin datang untuk dia minta maaf, tapi di sini juga ada energi dimana kamu ingin dia membuktikan ya ketulusan dari minta maafnya dia. Apakah ada perubahan di sana? Apakah ada perbaikan di sana? Di sini, kenapa dia mau datang selain ada energi penyesalan, di sini juga ada energi dia menyadari bahwa kamu tidak bisa digantikan sama yang lain. Tidak bisa energi yang dia dapat dari kamu itu nggak bisa dia dapatkan dari orang lain gitu ya. Kenapa? Karena sejauh apapun dia berusaha lari dari kamu, pada akhirnya dia selalu energinya balik lagi ke kamu teman-teman. Jadi ini energi yang melekat gitu ya. Dia pingin lepas, dia pingin bebas gitu ya. Tapi di satu sisi dia tidak bisa lepas dari energi kamu. Energi kamu tuh seperti energi yang mengikat dia teman-teman. Dan ketika berjalan dengan waktu ya, hati semakin sadar, situasi semakin tersadarkan gitu ya, semakin tersembuhkan, semakinlah akhirnya kenyataan perasaan itu bisa terbuka ya. Dan barulah energi dari banyak pembelajaran itu bisa masuk orang ini, akhirnya orang ini bisa mengerti pembelajarannya gitu ya. Oke. Karena kalau Sora lihat, orang ini tuh ngerasa nggak ada kamu, dia tuh nggak punya tempat berbagi beban ya. Jadi artinya di sini ada beban rasa kehilangan, rasa kangen, rasa butuh gitu ya. Setelah perjalanan panjang relationship ini gitu ya. Awalnya mungkin ini sekedar untuk main-main, sekedar untuk fling aja, flirting aja. Tapi dia ternyata bisa melihat bahwa perasaan dia ternyata jauh daripada itu ya. Apalagi kamu tuh banyak yang menyupport dia, bukan cuman menjadi seorang pasangan, kamu juga jadi seorang teman. Dan banyak dari teman-temannya dia, lingkungannya dia, itu juga banyak yang istilahnya mungkin berpihak sama kamu, ngasih nasihat sama dia gitu ya. Kenapa? Karena semenjak ada kamu ya teman-teman, kamu tuh banyak banget merubah hidup orang ini gitu ya. Banyak merubah hidup orang ini. Perubahan apa aja sih? Yang pertama, orang ini tuh tadinya gak stabil, semenjak sama kamu untuk dukung dia, bantu dia, support dia jadi lebih stabil. Atau kalau yang hidupnya stuck, justru dia itu lebih ada pergerakan gitu ya. Jadi hidupnya itu tadinya stuck begitu-begitu aja. Ketika sama kamu, dia itu banyak mendapatkan perubahan dalam segi pikiran, dalam segi energi, mungkin dalam situasi keuangan, dalam situasi keadaan tuh ada perkembangan gitu ya. Perlahan-lahan jadi lebih baik ya. Dan kalau untuk yang nggak stabil ya, kamu tuh membantu dia untuk menjadi lebih stabil, untuk supaya nggak oleng terus ya. Kamu juga mengajarkan dia banyak untuk menjadi tegas, banyak untuk belajar analisa, mengerti situasi keadaan ya. Dan di sini tuh orang ini itu banyak banget yang sebelumnya tuh banyak kebohongan, manipulasi, sisi-sisi yang kurang baik gitu ya. Sama kamu tuh kamu berusaha untuk kasih tahu dia harus berubah, jadi orang yang jujur, jadi orang yang bisa lebih dipercaya gitu ya. Dan di sini
juga ada energi secara pikiran dan secara perasaan. Dia merasa sangat orang itu banyak tertutup, banyak gelisah ya. Jadi kamu tuh banyak memberikan dia energi ketenangan, banyak memberikan dia energi terhubung dan terkoneksi. Karena di sini memang ada energi kelembutan dan ketulusan. Jadi sangat mungkin banget ya, orang ini sebelumnya banyak tidak merasakan ketulusan cinta, banyak mungkin tidak merasakan bagaimana rasanya disayang gitu loh ya. Jadi sangat mungkin banget ini jadi sesuatu yang lebih positif yang dia rasain. Yang dia rasain. Ya, teman-teman, yang dia rasakan. Dia seperti punya kesadaran, aku selama ini sudah tidak cukup baik untuk kamu. Banyak hal-hal yang aku lakukan salah sama kamu, aku omongin salah sama kamu, tapi bagaimana kamu tetap masih bisa punya sayang sama aku. Ya, jadi dia menyadari kayak energi betapa kamu sayang sama dia gitu ya. Ini ada energi dia ingin bisa sama-sama lagi. Jadi ini orang yang datang memang ingin bisa sama-sama lagi ya. Ini sama, sorry aku nggak pakai. Kenapa? Karena di sini dia ngerasain kayak energi kita tuh harusnya masih bisa sama-sama. Banyak pembelajaran ya. Tuh. Apalagi ketika jauh, orang ini banyak dapat pembelajaran. Pembelajaran tentang apa, Sora? Tentang ketulusan perasaan, bagaimana perubahan ada dalam hidupnya dia, tuh. Dan apalagi di sini banyak yang merasakan konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan. Artinya orang ini banyak menjalankan karma juga loh teman-teman. Ya, apapun itu bentukannya ya. Kita nggak usah ngomongin karmanya apa. Aku nggak gitu suka sebenarnya. Karena menurut aku kita bukan hakim ya. Kalau memang lagi terbaca ya terbaca gitu. Tapi bukan dengan sengaja dibacain ya. Salah satunya banyak berefek di kerjaan dia. Jadi sekarang ketika dia pun di posisi mendapatkan konsekuensi, banyak tuh yang kerjaannya berefek gitu ya. Oke, tapi orang ini kalau kalian banyak yang nanya, Sora orang ini udah siap benar-benar berubah nggak? Orang ini ada kata-katanya desire to win, artinya orang ini punya energi, keinginan, kekuatan untuk bisa memenangkan keadaan. Ini memang waktu dari semesta teman-teman. Jadi kalaupun dia datangnya terlambat atau pergerakannya terkesan lambat, kenapa baru datang sekarang atau kenapa baru datang nanti gitu ya? Karena itu memang waktu dari semesta untuk dia bisa belajar. Karena di sini ada energi dia ingin minta maaf kalau dia tidak benar dalam berperilaku, dalam berkata-kata. Hati dan batinnya selalu kembali lagi ke kamu, pikirannya selalu kembali lagi ke kamu. Dan di sini dia merasakan ada energi kekosongan. Gak ada kamu tuh rasanya ada yang kosong. Nah, tadi kan Sora udah konfirmasi, dia tidak bisa menghempas kenyataan. Banyak pertanda kalau dia tuh terdorong kayak aku tuh harus ini loh, bergerak ke kamu loh, aku harus datang untuk minta maaf loh. Bagaimanapun dia kangen sama kamu ya, meskipun kelihatannya baik-baik aja nggak kenapa-napa, energi kangen itu sangat-sangat kuat ya. Tidak pernah dia melupakan kamu, meskipun kelihatannya dia seperti sudah lupa. Kenapa? Kamu tuh energi rumah buat dia. Energi dia bisa merasa nyaman, energi dia bisa merasa aman ya. Dan sekarang energi hampanya besar. Jadi kayak seperti sebuah gelas kosong. Dia berharap untuk bisa segera mengisi gelas kosong itu dengan energi-energi yang lebih positif ya. Orang ini sekarang lagi rajin stalking kamu ya, mantauin kamu, mau tahu kamu tuh sekarang gimana, lagi ngapain gitu ya. Dan orang ini akan bergerak dengan diam-diam. Jadi pergerakannya dia, pergerakan-pergerakan yang mungkin kamu nggak tahu, tiba-tiba bisa aja dia datang, tiba-tiba berkomunikasi, tiba-tiba nyapa, tiba-tiba bahas ini dan itu. Oke, apa yang akan terjadi ke depannya terhadap hubungan ini? Ada energi ada energi bertumbuh teman-teman. Jadi sebenarnya ini hubungan yang secara spiritual tuh banyak pertumbuhan, banyak perkembangan gitu ya. Sehingga di sini memang akan banyak kalian untuk berkompromi banyak hal ya. Kalau yang Sora lihat di sini banyak hal yang memang harus dikompromikan. Kamu mungkin ngalah, dia mungkin ngalah, tapi di sini ada energi kesadaran dia untuk dia tahu dia salah ya. Dan di sini adalah energi kesetiaan. Jadi sangat mungkin hubungan ini itu berjalan ke arah yang positif, di mana adanya kesetiaan yang bertumbuh, adanya saling pengertian, adanya energi perkembangan spiritual. Memang hubungan ini banyak mengajarkan tentang yang namanya untuk memaafkan gitu ya. Orang ini akan menghubungi kamu segera, they will call ya. Jadi
pergerakannya, dia kemungkinan akan telepon kamu, video call kamu gitu ya. Oke. Dan teman-teman, energinya adalah ikhlas ya. Kamu mau atau enggak sama dia gitu loh ya. Kalau memang energinya udah jadi punya kamu, kamu akan selalu kembali ke kamu gitu loh ya. Jadi gimana ya? Untuk kalian di sini Sora tahu banyak yang udah pesimis duluan, tapi saran dari Sora, coba deh ya teman-teman, coba masukannya adalah kebimbangan kalian pasti masih banyak. Gak apa-apa, ambil waktu untuk tenang, ambil waktu untuk lihat situasi dan keadaan gitu ya. Jadi jangan langsung menilai gitu ya. Mungkin paling tidak dimaafkan dulu, bukan untuk dia sebenarnya, untuk kebaikan kamu supaya bisa lebih stabil, lebih positif gitu ya. Nah, nanti dari omongan itu barulah kamu akan bisa lihat sendiri orang itu gimana sih omongannya, dilakuin apa enggak ya. Tapi di sini ada energi cinta yang besar kok. Jadi sebenarnya kalaupun orang ini datang, orang ini punya satu ketekatan karena dia sayang dan cinta sama kamu. Oke. Yang nanya kapan-kapan, kalau Sora cuma bisa bilang segera. Karena orang ini itu memang sesuatu yang surprise. Kamu nggak akan tahu pergerakan dia berikutnya. Dia juga masih banyak persiapan. Aquarius, Gemini, Taurus, Pisces, Gemini, Pisces, dan Capricorn. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba untuk alfabetsnya ya, yang mungkin terungkap. Bisa dicek ya nanti nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Atau kalian yang kepingin personal reading di Instagram Sora @sora_tarot boleh banget ya. Untuk pembayaran untuk konsultasi berbayar pastinya ya. Oke. Atau mau beli kartu juga boleh ya. Ntar ya, aku susun rada-rada berantakan karena ternyata alfabetnya banyak. JHD, VC, JQD, BK, YKW, LN, JYKE. Ya, ini susah nih mau disusun rapih. Itulah ya. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau saran kata, Sora minta maaf. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Jangan lupa main ke channel pertama Sora di Sora yang Tarot ya. Sampai kita ketemu lagi. Minta maaf buat kekurangannya. Bye bye.